tentang sosial. Perkenalkan, nama saya Nuriska Ilhamidah. Saya Nyai Erna Yanti. Saya Lilis Rahmawatisa. Saya Nuryati. Apa sih yang kamu ketahui tentang sosial? Menurut saya tentang sosial itu yang berkaitan dengan hal kemasyarakatan atau sifat-sifat kemasyarakatan untuk kepentingan umum. Kalau kamu? Menurut saya, sosial itu adalah interaksi. Bagaimana kita butuh seorang, kita nggak mungkin kan hidup sendiri, jadi kita harus berinteraksi kepada masyarakat lain. Lilis, apa yang kamu ketahui tentang sosial? Menurut saya, sosial adalah istilah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau perilaku masyarakat dalam kehidupan. Nah, kan kita udah ketahui tentang apa itu sosial. Sekarang kita akan bertanya tentang manfaat sosial. Manfaat sosial itu apa? Nah, menurut saya manfaat sosial itu karena kan kita setiap manusia pasti butuh interaksi. Nah, tanpa adanya interaksi maka tidak akan ada yang namanya sosial. Mungkin itu. Kalau kamu? Benar sih katanya Nur, cuman lebih tepatnya sih kayak misalnya kita berbicara kepada orang yang susah buat diajak interaksi ya, jadi kita harus ngajak dia ngomong terus biar dia tuh keluar dari zona nyaman. Lilis, apa manfaat sosial? Kalau menurut saya bisa meningkatkan mental yang kuat dan bisa menambah relasi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang tentang kelompok sosial. Nah, di kelompok sosial menurut saya tuh seperti di dalam sosial pasti kita butuh interaksi. Nah, di saat kita berinteraksi pasti akan melakukan yang namanya kelompok sosial, karena tanpa ada interaksi, tanpa ada sosial maka tidak akan terbentuk kelompok sosial. Kalau misalnya kan tentang kebudayaan sosial, jadi di antara budaya sosial itu kayak hubungan dengan akal manusia itu, jadi kita harus kalau bicara dengan baik, sopan, kayak gitu. Lalu kalau saya berhubungan dengan lembaga sosial. Lembaga sosial itu seperti wadah dalam lingkungan untuk membangun keterikatan antar sesama, seperti dalam lembaga keluarga, masyarakat, lingkungan atau lainnya. Nah, unsur-unsurnya tadi kita udah ketahui. Sekarang kita lanjutin perubahan sosial. Nah, menurut saya perubahan sosial itu terbagi-bagi ya, tapi saya ambil contohnya itu yang pertama ada etika. Nah, etika itu di mana sekarang apalagi di kalangan anak-anak itu di dalam berbicara itu mereka tuh kurang sopan, dikarenakan karena adanya lingkungan yang mungkin kurang baik atau melihat tontonan-tontonan sehingga mereka mencontohi etikanya, sehingga dalam berbicara itu mereka kurang sopan kepada yang lebih tua. Nah, mungkin itu. Dan ada juga perubahan sosial itu ya adanya komunikasi. Nah, contohnya komunikasi tuh di zaman dahulu tuh zaman dulu tuh ada gaya komunikasinya itu ya lewat surat terus dikirim pos. Sekarang dengan perubahan sosial yang terjadi tuh kita bisa mengirim berkomunikasi dengan cepat melalui WhatsApp. Nah, itu mungkin yang bisa menjalin antara interaksi sosial dalam bersosial. Perubahan sosial itu apa sih? Perubahan sosial yang saya ambil itu kayak cara berpakaian yang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan kayak pakai bajunya ada, pakai baju masing-masing. Sekarang tuh kayak model-model fashion yang modis, yang bahkan juga ada gamis-gamis modis yang perubahan yang sekarang gitu. Yang dulu kan kayak baju biasa gitu juga. Terus ada juga perubahan sosial yang tentang
hilangnya bahasa adat mereka masing-masing. Kayak misalnya kalau dulu kan sekolah SD nih di daerah masing-masing, pasti bahasanya daerah masing-masing. Kalau misalnya sekarang kan misalnya udah kuliah nih, kuliah di luar kota atau di luar daerah, pasti pakai bahasa Indonesia, pasti hilang bahasa daerah masing-masing. Lilis, apa perubahan sosial? Kalau saya, contoh perubahan sosial yang saya ambil itu seperti permainan tradisional. Dulunya anak-anak suka main gobak sodor, egrang, atau congklak kan. Sekarang anak-anak suka main game online seperti Free Fire, Mobile Legends, atau PUBG. Dan juga perubahan sosial yang saya ambil dalam bidang pertanian. Contohnya, dulu petani membajak sawah menggunakan kerbau. Sekarang sudah dikarenakan ada teknologi modern, jadi petani membajak sawah dengan menggunakan alat modern, contohnya traktor. Iya. Nah, tadi kita udah mendengarkan perubahan sosial ya guys. Sekarang yang kita belum ketahui nih, dampak negatif dari bersosialisasi itu apa? Oke, jadi dampak negatif menurut saya di sosial itu adanya itu ada kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dimana tuh orang kaya pasti akan merasa melihat orang miskin tuh rendah di mata mereka, mungkin seperti itu. Dan orang apa ya? Ya intinya itu gini nih, lo punya duit, lo punya kuasa, betul nggak? Ya, mungkin gitu. Lalu dampak negatifnya itu apa? Kalau saya mengambilnya dari perpecahan kelompok sosial. Nah, kalau di situ tuh kayak misalnya kita nggak suka sama kelompok nih, misalnya kita satu kelompok nih kan, memang satu kelompok, habis itu kita tidak ada yang nggak suka, tuh apa mereka nanti bisa berantem kayak gitu kan. Nah itu harus dihilangkan dampak negatif itu. Lilis, dampak negatifnya itu apa ya? Kalau menurut saya itu dampak negatif salah satunya adalah sehingga dalam pikirannya timbullah rasa kriminal untuk bisa mendapatkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya dalam mengatasi tingkat kriminalitas tersebut bisa menegakkan sistem hukum dengan ketat dan menguatkan keamanan sudah. Nah, kalian sudah mengetahui nih apa itu perubahan sosial, terus dampak negatif, dan yang dimaksud dengan perubahan. Nah, pasti kalian udah sering bersosialisasi dengan masyarakat ataupun dengan kampus. Nah, contoh contoh kalian berinteraksi sosial itu apa di masyarakat, di kampus, atau di mana-mana? Coba berikan contohnya. Contoh dari bersosialisasi itu ya seperti kita kayak mengadakan acara-acara atau pertemuan-pertemuan antara individu atau masyarakat lainnya, sehingga kayak dan di dalam bersosialisasi kita juga itu perlu adab ya. Di dalam sosial itu kita perlu ada sosialisasi, itu perlu adab, saling menghormati antara tua dan yang muda. Kalau kamu contoh bersosialisasinya itu apa ya? Bagaimana? Menurut saya kan pernah ikut kayak organisasi gitu ya. Nah, setiap malam minggu kita tuh ada keliling gitu buat bikin acara setiap rumah gitu kan, per rumah rutinan gitu kan ceritanya. Terus nanti kalau misalnya kita mau buat acara buat rumah sendiri itu kita bisa manggil mereka tadi, organisasi saya itu. Terus nanti kita akan menyiapkan makanan hidangan buat mereka. Kalau misalnya kita rutinan ke rumah orang, diambil sama orang itu, nanti kita harus berlaku baik, kita harus sopan, terus kita harus ngajak interaksi orang tersebut, berbicara, berpendapat, baik maupun
maupun saran kritiknya buat kedepannya kita ke organisasi kita tadi. Nah, Lilis, contoh bersosialisasinya itu apa? Di masyarakat atau di kampus atau dimanapun? Contohnya seperti kita admin dari kampus ya, seperti mempromosikan kampus. Itu kita melakukan pengadaan di kampus-kampus lain atau di SMA supaya mempromosikan kampus kita, seperti keunggulan apa saja yang ada di kampus kita, dan seperti adanya expo gitu. Nah, kalau misalnya saya contoh bersosialisasinya itu, saya mengikuti organisasi di kampus. Organisasinya itu kita ada rapat rutinan, ada memberi sedekah kepada masyarakat, dan juga bekerja di dalam perusahaan. Nice. Sekian podcast dari kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye. Here's some video effect that you can use for vlog. Motherfucking design all right now.